Ini reruntuhan dari tanggul lautnya, guys. Ini reruntuhan tanggul laut. Lurusnya sini sampai ke sana itu udah mulai pada ambruk. Dampak dari abrasi parah, rusak parah. Mungkin tadinya warung-warung di sini tuh juga rame ya. Tapi sekarang ya para pemancing-pemancing ini rame banget, guys. Angger sore gini kayaknya belu wong akeh ora patut. Yang bener-bener miris ini sampah ki orang patut. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di channel Semprot Brekel. Wes mani, guys, pagi ini kita goes lagi karena udah lama kita nggak goes gitu ya. Masih di seputaran kota Cilacap, goes santai. Di sebelah kiri saya itu terminal Cilacap, terminal Cilik, terminal dari kota Buntu. Aktivitasnya itu sedikit sekali, guys ya. Angkot saja di Cilacap, angkot dalam kota saja itu nggak jalan, guys. Angkot itu kayak mati suri. Nek kepengin rame kinang pasar, nek kepengin sepi kinang kuburan. Jadi hidup ini itu harus seimbang. Ana rame, ana sepi, ana guyu, ana nangis, ana sukses, ana melarat, ana urip, ana mati. Aku mau update lagi kondisi dari Pantai Tegal Kamulyan Cilacap. Ini Pantai Tegal Kamulyan saat ini rame, guys. Hari biasa gue tetap rame di sini gitu ya. Ini loh Pantai Tegal Kamulyan saat ini itu seperti ini. Ini udah lama banget aku nggak main ke sini. Ombaknya tetap luar biasa, ombaknya tetap gede. Gila nih lah pokoknya. Ombak pantai selatan ki ngeri, guys. Ngeri, guys, ombak pantai selatan ki ngeri banget. Anginnya gede banget. Salah satu tujuan dari pembangunan tanggul laut ini yaitu untuk mengurangi dampak dari abrasi pantai selatan. Selain dibikin tanggul laut pantai selatan, tanggulnya itu juga dimanfaatkan sebagai areal trek jogging buat warga-warga sekitar Pantai Tegal Kamulyan. Tapi saat ini karena rusak itu jadi lebih banyak dimanfaatkan oleh para angler-angler, para pemancing-pemancing. Ini rame banget, guys. Angger sore gini kayaknya belu wong akeh ora patut. Jadi orang-orang yang datang ke sini dengan tujuan jogging itu sekarang sudah mulai terpinggirkan. Sudah mulai kalah dengan orang-orang yang datang ke sini dengan tujuan mancing. Kalau lagi ramai itu ya dipenuhi dengan wong mancing tok, guys. Retep dari sana, dari pintu masuk sampai sini itu isinya wong mancing tok. Salah satu masalah terbesar di pantai-pantai di Cilacap yaitu masalah sampah. Masalah sampah, nggak tahu ini sampah bawaan atau sampah dari orang-orang yang mancing di sini kemudian nyampah di sini. Ini yang benar-benar miris. Ini sampahnya orang patut. Dan ini ya, ini kalau kita lihat dari strukturnya, ini bangunan sepertinya ini udah miring gitu ya, retak di mana-mana. Ini retak, ini retak. Cuaca hari ini panas tapi berselimut mendung. Jadi kadang panas kadang mendung karena lamuk ireng itu akeh banget, guys.
Bisa-bisa kok dalam sejam atau 2 jam itu naik mendungnya semakin akeh, kowe nanti ijik-ijik udan gitu ya. Ini bukti dari ganasnya ombak pantai selatan. Ini bisa ambruk guys, ini jogging track. Jogging track yang dibikin agak beda. Kalau yang di sini itu jogging tracknya itu dari paping gitu ya. Di sini ada tanggul lautnya. Ini tanggulnya. Ini masih bertahan sampai saat ini, tapi kondisinya juga sepertinya itu udah miris gitu ya. Kondisinya udah miris, sewaktu-waktu itu bisa longsor gitu. Sewaktu-waktu bisa ambruk. Tergantung nanem dari tanggulnya ini berapa meter ke dalam gitu. Kalau dalam mungkin bisa bertahan cukup lama. Sedangkan jogging track yang di sebelah sini itu sama sekali nggak ada tanggul lautnya. Ini cuma batu-batu blibar kayak gitu, batu-batu pondasi yang ditata, yang disusun, dan kemudian di atasnya itu dibikin cor-coran, dibikin cor gitu ya. Bahkan ini udah meledak, rusak parah. Kita turun guys, kita turun dari atas tanggul ke bawah sini. Ini namanya, kalau di map daerah sini itu namanya Pantai Cemara Jajar Sewu. Ya Pantai Cemara lah, pokoknya di Cilacap Kabupaten, di Kabupaten Cilacap itu pantai-pantai seperti ini itu dinamakan dengan ana sing Pantai Cemara Jajar Sewu, ana sing Pantai Cemara, pokoknya yang berhubungan dengan cemara-cemara gitu. Ini udah mulai sepi lagi guys, padahal kemarin itu sempat ramai banget di sini. Warung-warung pada buka satu persatu, tapi sekarang warungnya wis pada mulai bubar. Warungnya wis pada mulai bubar karena pantainya rusak. Bisa teman-teman lihat sendiri. Ini dampak dari abrasi. Ini dampak dari abrasi. Pantainya sekarang, ini garis pantainya sekarang sudah sampai sini. Sini. Garis pantainya sudah sampai sini. Dan pohon cemara satu persatu sudah mulai pada tumbang. Ini pohon cemara yang sudah tumbang karena abrasi. Ini. Sebentar lagi sebelah sini itu mulai tumbang. Dan ini bibir pantainya sudah sampai di sini. Ini loh, ini bibir pantainya. Dan air lautnya mungkin ini udah mulai masuk ke sini karena di sini tuh basah gitu ya. Di sebelah sini basah. Mungkin tadi malam ini air lautnya sampai ke sini. Kalau lagi rob dur-dure, air laut bisa sampai ke sini. Sampai sini guys nih. Sampai sini. Ini basahnya sampai sini. Sisa-sisa dari ombaknya sampai sini. Berarti laut pantai selatan itu benar-benar luar biasa. Nggak cuma di daerah Bunton atau Widarapayu, Cilacap Kota. Ini di Jalan Kalimantan, di Pantai Tegal Kamulyan ini juga pantainya luar biasa. Ombaknya luar biasa. Naik lagi rob, daratan itu disapu ombak. Ini loh, tak tunjukin lagi. Ini garis pantainya sampai sini, padahal tadinya sebelumnya itu bangunan dari jogging tracknya, bangunan dari tanggul lautnya itu di sini. Ini reruntuhan dari tanggul lautnya guys. Ini reruntuhan tanggul laut. Sini nih, tepatnya di sini. Ini lurusnya sini sampai ke sana itu udah mulai pada ambruk. Ini bekas-bekas reruntuhannya. Ambruk guys, ambruk. Ini dampak dari ombak pantai selatan. Dan ini sisa-sisa puing-puing dari bangunannya. Mesinnya pada keton, mesinnya pada tugel. Semakin kesini bukannya semakin membaik, tapi malah semakin parah. Bisa kita ukur kira-kira berapa meter
dampak kerusakan dari tanggul laut ini. Oke, kita hitung ya, pakai jengkal kaki saja guys. Kira-kira satu jengkal itu 1 meter gitu ya. Oke, kita ukur. Kira-kira mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai titik ini. Dari titik ini sampai ke titik terakhir dari tanggul laut yang hancur itu sepanjang 15 meter. Tanggul lautnya ini hancur kira-kira baru antara 1 sampai 2 bulan. Dan daratannya itu sudah terkikis sepanjang 15 meter. Bayangkan 20-30 tahun ke depan seperti apa kondisi dari pantai Tegal Kamulian Cilacap ini. Jangan-jangan itu kalau nggak di sebelah sana itu nggak ada tanggul lautnya, itu mungkin warung-warungan yang di sebelah sini itu mulai pada pindah gitu ya. Bahkan mulai pada hilang guys. Dan sekarang kondisinya udah merah-meruh guys. Tadinya di sini itu bersih. Tekakui pantai ini tadinya itu bersih. Sekarang sudah seperti pantai-pantai di daerah Sodong, daerah Widara Payung, daerah mana itu, daerah Wetan gitulah. Daerah Sodong, terutama Sodong itu yang rusak parah. Dan di Cilacap juga rusak parah guys. Ini mulai merah-meruh. Dampak dari abrasi parah Teluk Penyu, rusak parah. Ini kalau dihitung-hitung sing dodol nang kene iki ya hitungannya ya rugi guys. Gimana mau nggak rugi lah. Mau bikin bangku sekecil apapun, mau bikin usaha sekecil apapun, apalagi dengan modal kayak gini, itu hitungannya itu modal. Ini orang ketang 500.000 ki nggak modal ki wis ana guys. Aku yakin bisa lebih gitu ya. Belum lagi dia bikin banner kayak gini. Ini banner paling nggak itu di atas 50.000 ya. Mungkin tadinya warung-warung di sini tuh juga rame ya. Tapi sekarang ya melasi, sing gawe ki melasi guys. Kasihan. Mungkin hal ini jadi pertanyaan banyak warga-warga Cilacap dan sekitarnya. Apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan dari pihak pemerintah menghadapi dampak abrasi seperti ini? Ini rusak parah. Ini warung-warungan yang masih buka, dan bisa dikatakan ini masih buka karena dampak dari abrasi belum sampai ke sini ya. Ini aku sih berharap saja semoga warungnya bisa tetap buka, kondisi pantainya tetap kondusif, hingga terkena dari dampak abrasi. Tapi ya yang namanya alam guys, alam tetap bekerja gitu ya. Alam nggak bakalan berhenti kecuali kiamat. Alam tetap bekerja, dan perlahan-lahan itu tetap bakal gerus pantai ini. Sebelah sana sudah tergerus, yang di sini tuh tinggal nunggu waktu gitu ya. Jadi potensi rusak dari pantai sebelah sini itu juga tinggal menunggu waktu. Ini mungkin masih ada warung yang buka. Kita nggak tahu 2 atau 3 bulan ke depan kondisinya di sini tuh seperti apa. Ini masih banyak warung-warung. Ini kalau minggu rame di sini guys. Nggone enak jane, nggone apik, asri, kepenak, nyaman.
Tapi nanti ketika aku yakin ketika nanti abrasinya itu masuk ke sini, air lautnya masuk ke darat itu di sini tuh bakal rusak. Di sebelah sini pantainya bakal rusak, pengunjung bakal males datang ke sini karena satu kotor, rusak, nggak nyaman gitu ya. Mungkin takut, ada juga rasa takut mbok kesapu ombak gitu ya. Kalau dilihat saat ini tuh bersih, nyaman, rapi, enak guys. Ini enak ya, kalau kayak gini enak. Tapi kalau kayak tadi di tempat sana itu yang kena abrasi itu nggak nyaman sama sekali, kotor. Ini lagi dibikin tangga. Tapi ketika kita nyampe di ujung tangga ya seperti ini. Parah guys, parah guys. Bebas nyanyi, bebas karaoke. Jadi ini salah satu hal yang menarik ketika kita datang ke pantai-pantai seperti ini. Itu disediain tempat-tempat karaoke gitu ya. Pengunjung boleh nyanyi, terserah nyanyi apa, seseru-serune, sesuai-suene gitu ya. Ini salah satu daya tarik. Dipasangi hammock, banyak dipasangi hammock biar semakin menarik. Berharap sih warung-warung seperti ini bisa terus eksis. Warga-warga di sekitar sini yang sudah terlanjur bikin warung-warung kayak gini nggak kehilangan mata pencahariannya gitu ya. Aku yakin orang-orang di sini tuh orang-orang yang pada kebingungan ketika kepengen membangun tempat usaha, karena nggak segampang itu bikin tempat usaha di Indonesia gitu ya. Ketika mereka menemui tempat usaha yang cukup bagus, yang cukup potensial, mereka malah terancam dengan alam. Alam itu sendiri yang mengancam, yaitu abrasi laut. Nggak tahu juga 2 bulan atau 3 bulan atau 4 bulan, 5 bulan ke depan kondisi dari pantai ini itu seperti apa? Seperti apa nasib dari para penjual-penjual warung di sini yang sudah terlanjur mengeluarkan modal yang tentunya nggak sedikit gitu ya. Aku sendiri wong Cilacap, sering datang ke sini tapi belum pernah datang sampai ke titik ini. Nggak Bu, nggak Bu, nggak. Baru kali ini aku masuk ke titik ini. Ini kayak di sini seperti ada danau. Ini biasanya incaran para tiktoker itu, biasanya gitu ya. Daripada jauh-jauh ke Muara Keci atau ke daerah-daerah timur kayak Adipala itu, sebenarnya di sini juga berpotensi nih. Sebenarnya di sini juga bagus ini. Keren kan? Bagus guys, yakin. Tadinya di daerah sebelah sini itu yang garis pantainya itu paling lebar gitu ya. Itu sekarang garis pantainya tinggal segini guys. Sempit banget gitu ya.
Yuk kita lihat seperti apa sebenarnya dampak dari abrasi tersebut. Ini salah satu bagian dari jogging track cor yang sepanjang jalan itu udah remuk, luluh lantah ya. Dan di sini ada salah satu bagian yang esiman dan lumayan utuh lah ya. Ini retakannya seperti ini. Dan ini geronggongnya seperti ini. Ngeri ini sih. Geronggong guys. Ini kan ya. Ini masih utuh. Ini geronggong. Nah. Ini bisa tak bilang cor-corannya itu tipis. Cor-corannya itu tipis. Ini kalau kita lihat dari atas. Es teh, Bu. Diantong mriki bayar mboten sih Bune sih? Bayar. Sedinane 5.000. Ora dodolan. Oh nek ora dodolan. Oh berarti pas dodolan kok ana wong nariki mengeneh iku ya. Makanya anak organisasi. Oh anak organisasine. Partai kayak Pokdar kampus. Oh. Pesan es teh di tempat ibunya. Tadi yang lagi kita lewat itu lagi sarapan. Ini biasanya pada jogging-jogging. Iya. Pada mencing-mencing aja. Sebelah sana rata-rata warung-warungan masih baik dan masih pada berjualan. Tapi yang di sebelah sini yang sudah abrasinya itu udah mulai masuk, warungnya udah mulai ditinggal. Dampak dari abrasi memang dahsyat luar biasa. Tetap masih banyak pengunjung, tetap rame guys, tetap rame, tapi nggak seramai dulu. Ini aku yakin kalau di pantai Tegal Kamulyan ini nggak ada tanggul lautnya seperti ini, warung-warungan yang di sebelah sini itu udah mulai ketar-ketir guys, bahkan mungkin malah sudah hilang gitu ya. Ini warung-warung di sini itu masih bisa bertahan itu karena adanya tanggul laut ini. Terima kasih. Jadi sepertinya seperti itu aja video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Ini aku lewat sini guys. Pengen muter-muter, wis suwe ra nggo wes aku.